seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN maupun SBMPTN pada tahun 2022, tapi sudah menginginkan jurusan administrasi bisnis misalnya. Ada perguruan tinggi swasta yang gak kalah kerennya nih. Nah, khusus buat kalian sebagai referensi, Setiamak Barunawati Surabaya merupakan sekolah tinggi ilmu administrasi dan manajemen kepelabuhan. Memiliki satu jurusan yaitu S1 Ilmu Administrasi Bisnis dengan konsentrasi kepelabuhan dan konsentrasi logistik. Untuk Anda yang bekerja, Anda bisa memilih kelas pagi ataupun kelas malam. Mahasiswa Setiamak memiliki keunggulan dengan tingkat pemahaman bisnis melebihi lulusan perguruan tinggi lainnya. Karena setiap hari di kampus digodok dengan ilmu pelabuhanan, mulai dari pelayanan jasa terminal, bongkar muat, pergudangan, transportasi lanjutan, ekspedisi, pengurusan dokumen kepabeanan logistik, dan ekspor impor. Mahasiswa Setiamak juga sebagian sudah bekerja sebelum lulus, sehingga memiliki jejaring tentang dunia kerja yang luas. Program ini turut mendukung program entrepreneur bagi mahasiswanya dengan klub entrepreneurnya. Peluang kerja juga sangat luas, bukan hanya di Tanjung Perak, Surabaya saja, juga di jaringan bisnis kepelabuhanan di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kami mahasiswa semester 4 dari kelas pagi Setiamak Barunawati Surabaya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah literasi teknologi dengan tema Integrated Billing System atau IBS. Pengertian sistem pembayaran Integrated Billing System atau disingkat dengan IBS adalah sebuah website pembayaran online yang didirikan oleh PT Pelindo 1 Persero berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara per 02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor per 02/MBU/02/2018 tentang prinsip tata kelola teknologi informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bertujuan untuk memudahkan kegiatan dalam semua jasa kepelabuhanan secara terpusat dan terpadu melalui satu pintu atau single window. Sistem pembayaran ini dibuat untuk mengintegrasikan sistem pelayanan kepelabuhanan bagi pengguna jasa secara online, real time, dan menghemat biaya operasional. Proses bisnis Integrated Billing System atau IBS melayani kegiatan receiving, delivery, dan bongkar muat peti kemas. Dalam dunia kepelabuhan, kegiatan receiving dan delivery merupakan kegiatan menerima barang dari luar ke dalam pelabuhan dan sebaliknya atau lebih dikenal dengan ekspor impor. Untuk mendukung sistem pembayaran ini, PT Pelindo 1 telah bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia, terdiri dari 3 bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan 3 bank swasta yaitu BCA, CMB Niaga, dan Bank Bukopin. Manfaat dari sistem pembayaran Integrated Billing System atau yang disebut dengan IBS adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan market exposure dan melebarkan jangkauan. Untuk yang kedua, menurunkan biaya operasional. Untuk yang ketiga, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Tidak harus bertemu langsung dengan pembeli karena menggunakan internet sebagai media perantara. Untuk yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Pembeli yang merasa nyaman dan mudah dengan adanya pembayaran secara online. Untuk yang kelima, meningkatkan value chain dan mengkomplementkan business practice, mengkonsolidasikan informasi dan membukanya kepada pihak-pihak yang terkait di dalam value chain. Ada beberapa tahap pelaksanaan dan fitur layanan sistem pembayaran Integrated Billing System, diantaranya yang pertama yaitu ada manajemen data pelanggan atau e-registration, dan yang kedua ada layanan pemesanan atau e-booking. Lalu yang ketiga ada layanan operasional atau e-tracking, dan yang keempat ada layanan pembayaran atau e-payment. Lalu yang kelima ada layanan pencetakan lot atau invoice atau e-billing. Yang keenam ada layanan pelanggan atau e-care. Pada video kali ini kami akan menjelaskan 2 di antara tahap pelaksanaan tersebut, yaitu yang pertama ada e-tracking dan yang kedua ada e-billing. Pengertian yang pertama, e-billing atau invoice
merupakan modul untuk melakukan pencetakan nota jasa ke pelabuhan secara online melalui portal web. Di sebelah kanan saya terdapat contoh invoice ekspor. Lalu di sebelah kiri saya terdapat invoice import. Yang kedua ada pengertian tracking, merupakan modul untuk melakukan track and trace layanan jasa ke pelabuhan, vessel tracking, dan container tracking secara online melalui portal web. Salah satu contoh dari tracking adalah JNT Cargo. Berikut video penjelasan dari JNT Cargo. Hai, saya Timmy dari JNT Cargo. Video ini akan memperkenalkan Anda pada perusahaan JNT Cargo. Selamat menyaksikan. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai JNT Cargo, kita perlu mengenal dahulu JNT Express yang menjadi latar dari lahirnya perusahaan JNT Cargo. JNT Express merupakan perusahaan ekspres berbasis teknologi dan pengembangan internet. Didirikan pada 20 Agustus 2015, JNT Express memiliki jaringan luas yang mendukung pelayanan pengiriman dalam kota, antar kota, dan antar provinsi. JNT Express mulai memasuki pasar ekspres di Indonesia dan berkomitmen untuk memperluas jaringan bisnis ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan mengusung Express Your Online Business sebagai slogan, JNT Express dapat menjadikan bisnis online pelanggan untuk melakukan bisnis besar di platform e-commerce. JNT Express terus melakukan ekspansi bahkan secara internasional ke negara Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Kamboja, dan China. JNT Express sendiri telah memenangkan beberapa penghargaan. Pada Juli 2018, JNT Express berhasil meraih Top Brand Award 2018 dan meraih kembali Top Brand Award pada 2019 dan 2020. Selain dari itu, pada September 2019, JNT Express berhasil meraih Go ASEAN Champion 2019 Award. Pada tahun berikutnya di bulan Februari turut meraih Indonesia Digital Award Innovation 2020 dan meraih penghargaan Millennial Top Brand Award di bulan Juli 2020. JNT Express memiliki mitra seperti Oppo, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya. PT Global Jet Cargo terus berkembang dan melakukan ekspansi di berbagai sektor bisnis ekspedisi. Oleh karena itu, JNT Cargo didirikan untuk membidik pasar kargo di Indonesia. JNT Cargo adalah perusahaan ekspres yang inovatif secara teknologi di bawah naungan JNT Group. Mulai beroperasi pada 20 Agustus 2021, JNT Cargo berfokus pada pengiriman paket dengan ukuran dengan volume besar yang dapat menjangkau pengiriman ke semua wilayah di Indonesia. JNT Cargo terus meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan biaya logistik berdasarkan standar operasional yang tinggi, sistem transportasi dan distribusi gudang yang kuat, dan menciptakan pengalaman logistik yang terbaik. Dengan mengusung paket besar cari JNT Cargo sebagai slogan, JNT Cargo terus melakukan inovasi agar kelak ke depannya selalu menjadi pilihan utama saat ingin mengirimkan paket besar. Perkenalkan Mr. Jonathan Chong, merupakan Chief Executive Officer dari PT Global Jet Cargo. JNT Cargo memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, serta memiliki misi untuk fokus kepada pelanggan dan efisiensi sebagai akar dari layanan kami. JNT Cargo memiliki beberapa penyebutan untuk fasilitas yang ada di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah Gateway, atau sering disebut juga dengan Gateway. Gateway merupakan tempat penyortiran paket dan tempat untuk menyimpan, serta menjaga alur distribusi paket. Didukung dengan sistem sortir yang terintegrasi dengan baik agar mempercepat dan memudahkan penyortiran serta pendistribusian paket. Mitra atau outlet dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Mitra A, Mitra B, dan Mitra C. Outlet atau Mitra A merupakan kantor cabang JNT Cargo, di mana pelanggan dapat mengirimkan paket di titik tersebut. Outlet atau Mitra A juga memiliki fasilitas pengantaran paket, saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Outlet atau Mitra B merupakan kantor cabang kecil dari JNT Cargo, di mana pelanggan dapat mengirimkan paket di titik ini. Namun, Outlet B tidak memiliki fasilitas pengantaran paket. Saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Outlet atau Mitra C tidak berbentuk fisik seperti kantor cabang dan lainnya. Outlet atau Mitra C merupakan perorangan yang telah terafiliasi oleh JNT Cargo dan bertugas untuk mencari orang-orang yang mengirimkan paket besar melalui JNT Cargo. Sebagai contoh alur pengiriman JNT Cargo, Jakarta ke Surabaya,
Proses pengiriman JNT Cargo bermula dari pelanggan bisa melakukan pick up di rumah atau drop off di outlet A, B, dan C. Dari outlet akan dikirimkan ke gateway untuk disortir berdasarkan area tujuannya. Setelah itu, paket akan dikirimkan ke gateway tujuan. Dari gateway tujuan lalu mengantarkan paket ke outlet A terdekat dengan alamat penerima. Setelah sampai outlet A, paket dikirim oleh sprinter dan dilakukan scan tanda terima ketika paket diterima oleh penerima. JNT Cargo memiliki sistem layanan fast track sebagai layanan utama, di mana layanan pengiriman kargo standar dan menerima semua produk yang dihitung berdasarkan kiloan dengan SLA standar, melalui darat dengan estimasi 2-7 hari pengiriman. JNT Cargo memberikan layanan yang profesional, akurat, dan efisien dengan adanya asuransi pada barang, layanan warehouse, perwakilan penerimaan paket, kemasan aman, pengambilan tanda terima, serta layanan gabungan warehouse dan distribusi. Keunggulan dari JNT Cargo terletak pada pemesanan yang mudah, full tracking, operasional yang profesional, standar manajemen, jaminan klaim, serta respon yang cepat. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai perusahaan JNT Cargo? Saya pamit dulu ya, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa!